Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Ria Vinola Alvanisari dan rekan saya Ria Puspitasari. Kami di sini akan mempresentasikan tentang materi pokok bahasan mata pelajaran Akidah Akhlak MA kelas 11 semester 2. Materinya di sini nanti akan ada tentang tasawuf, yaitu dari pengertian, asal-usul, dan fungsi tasawuf. Kemudian ada perilaku terpuji yang meliputi adil, ridho, amal soleh, dan persatuan kerukunan. Kemudian perilaku tercela yaitu israf, tabdzir, dan bakil. Dan ada akhlak atau adab ketika melakukan takziah. Dan yang kelima adalah kisah keteladanan sahabat, yakni Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Yang pertama adalah pengertian tasawuf. Tasawuf itu berasal dari ada beberapa kata ya. Ada yang mengatakan sufah, suf, sufanah, atau pokok itu. Terus yang pertama adalah sufah. Sufah itu adalah serambi atau tempat duduk ya. Jadi serambi Masjid Nabawi di Madinah yang disediakan untuk orang-orang yang belum mempunyai tempat tinggal dan itu dari kalangan muhajirin waktu saat itu di masa Rasulullah. Mereka biasa dipanggil itu sebagai ahli sufah, yaitu pemilik serambi, karena di serambi masjid itulah mereka bernaung. Jadi kayak mendekatkan diri kepada Allah seperti itu. Kemudian ada sauf, itu adalah barisan, karena kaum sufi itu mempunyai imam kuat, jiwa bersih, ikhlas, dan senantiasa memiliki barisan yang paling depan dalam sholat berjamaah atau dalam perang suci. Kemudian ada sofa, bersih atau jernih gitu. Kemudian ada sufanah, yaitu sebutan nama kayu yang bertahan tumbuh di padang pasir. Kemudian ada suf, bulu domba, disebabkan karena kaum sufi biasa menggunakan pakaian dari bulu domba yang besar sebagai lambang akan kerendahan hati. Mereka juga menghindari sikap sombong serta meninggalkan usaha-usaha yang bersifat duniawi. Orang yang berpakaian bulu domba disebut mutasawif, sedangkan perilakunya disebut tasawuf. Ada pengertian tasawuf menurut ahli, yaitu menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ia mengatakan bahwa tasawuf itu adalah ilmu yang membahas cara-cara seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf sendiri itu adalah budi pekerti ya. Barang siapa yang memberikan budi pengerti kepadamu, berarti ia memberikan bekal atas dirimu dalam bertasawuf. Maka hamba yang jiwanya menerima perintah untuk beramal serta kesungguhan mereka melakukan suluk nur dengan nur petunjuk Islam, dan ahli zuhud yang jiwanya menerima perintah untuk melakukan perilaku terpuji karena mereka telah melakukan suluk nur dengan nur, yaitu petunjuk imannya begitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari tasawuf sendiri itu adalah seseorang yang mempunyai hati yang bersih, ikhlas, apa adanya, sederhana, tidak suka kemewahan, memiliki niat tulus untuk beribadah dengan sungguh-sungguh sampai tidak terlintas untuk berpikir keduniawian, hidup semata-mata itu hanya untuk beribadah. Jadi hidupnya dia itu hanya semata-mata untuk beribadah, tidak memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke asal-usul dari tasawuf itu sendiri. Jadi, asal-usul dari tasawuf itu adalah ada yang berpendapat, ada yang mengatakan bahwa paham tasawuf itu merupakan paham yang sudah berkembang sebelum Nabi Muhammad ya, sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul gitu. Khususnya itu orang-orang Islam di daerah Irak dan Iran sekitar abad 8 Masehi kalau nggak salah, itu mereka sebelumnya itu merupakan orang-orang yang memeluk agama non-Islam atau menganut paham-paham tertentu dan menjauhkan diri dari kemewahan dan kesenangan keduniaan. Sebagai pendapat lagi mengatakan bahwa asal-usul ajaran tasawuf ini berasal dari zaman Nabi Muhammad, berasal dari kata sufa dan pelakunya disebut dengan al-asufa seperti telah disebutkan di yang saya sebutkan tadi. Jadi mereka itu dianggap sebagai penanam benih paham tasawuf yang berasal dari pengetahuan Nabi Muhammad. Kemudian kita ke fungsi tasawuf. Jadi intisari ajaran tasawuf ini berfungsi sebagai untuk memperoleh hubungan langsung dengan Allah, sehingga seseorang akan merasa berada di hadiratnya. Upaya ini antara lain dilakukan dengan kontemplasi atau melepaskan diri dari jeratan dunia yang senantiasa berubah dan bersifat sementara. Sikap dan pandangan kaum sufi ini sangat diperlukan oleh masyarakat modern yang mengalami jika yang ada yang terpecah gitu kan. Jadi kehadiran dari tasawuf ini dapat melatih manusia agar memiliki ketajaman batin dan kehalusan budi pekerti. Hal ini menyebabkan seseorang akan selalu mengutamakan pertimbangan pada setiap masalah yang dihadapi. Dengan demikian ia akan terhindar dari perbuatan tercela menurut agama.
Baik, kita lanjut ke akhlak terpuji. Jadi tadi kan ada adil, ridho, amal soleh, persatuan, kerukunan. Yang pertama itu adalah adil. Adil itu merupakan sifat yang seimbang. Jadi sifat yang tidak membeda-bedakan yang lain. Jadi melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu dengan cara yang seimbang. Jadi tidak berat sebelah, selalu menyamakan, yaitu adil gitu kan. Jadi dengan adanya keadilan ini dalam segala masalah akan terasa lancar. Namun sebaliknya, apabila keadilan tidak kesampingkan, tidak dilaksanakan atau diabaikan, maka akan berakibat perpecahan itu ataupun kehancuran gitu ya. Kemudian ada ridho. Ridho itu adalah sikap yang rela gitu, perasaan menerima dalam mengerjakan sesuatu. Jadi kayak sebenarnya ridho itu hampir sama kayak ikhlas, tapi kalau ridho itu lebih ke rela aja, ke rela. Jadi kita tuh benar-benar rela dalam hal apapun, menerima melakukan hal apapun seperti itu tanpa adanya suatu keterpaksaan. Jadi begitu ya. Kemudian kita ke amal soleh. Jadi amal soleh itu memiliki pengertian dan pentingnya dari amal soleh secara bahasa kan dari kata-kata amal ya, itu berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan, sedangkan saleh berarti baik atau yang patut. Jadi menurut istilah, amal soleh itu ialah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan balasan pahala yang berlipat di akhirat. Islam memandang bahwa amal soleh merupakan manifestasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sekedar keyakinan, melainkan juga amalan soleh yang yang mengejawantahkan kalau istilah itu keyakinan tersebut. Jadi amal soleh itu menegaskan prinsip-prinsip keimanan dalam serangkaian aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan amal soleh yang tanpa keimanan akan menjadi perbuatan yang tidak ada nilainya di hadapan Allah. Sebagai contoh itu ya, orang yang dalam kesehariannya itu suka memberi bantuan kepada siapa saja yang membutuhkan tetapi tidak dilandasi dengan keimanan kepada Allah, maka perbuatan tersebut tidak mendapat nilai atau balasan dari Allah. Jadi sebaliknya seperti itu. Kemudian ada persatuan dan kerukunan. Jadi secara bahasa persatuan itu diartikan sebagai gabungan, ikatan, kumpulan dan lain sebagainya. Beberapa bagian yang sudah bersatu, sedangkan rukun berarti itu baik, damai, tidak bertengkar. Kerukunan itu berarti sebagai hidup rukun, damai, dan tidak bertengkar antara warga masyarakat. Dan persatuan dengan kerukunan ini sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab terciptanya persatuan dan kerukunan dalam suatu negara itu akan menjadikan rakyat yang nyaman dan tenteram dalam bekerja, menuntut ilmu, melaksanakan ajaran agama, melaksanakan pembangunan dan lain sebagainya. Jadi agama Islam itu mengajarkan kepada umatnya untuk membina persatuan dan kerukunan agar tidak menimbulkan sesuatu kedengkian seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perilaku tercela. Yang pertama, israf. Kata israf berasal dari bahasa Arab asyrafa yusrifu israfan, berarti bersukaria sampai melewati batas. Israf ialah suatu sikap jiwa yang memperturutkan keinginan yang melebihi semestinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melampaui batas diartikan melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan atau nilai yang telah ditentukan yang berlaku. Secara istilah, melampaui batas dapat dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran ataupun kepatutan karena kebiasaan yang dilakukan untuk memuaskan kesenangan diri secara berlebihan. Selanjutnya, tabdir. Pengertian tabdir adalah kata tabdir atau pemborosan dalam bahasa Arab berasal dari kata badaro yubadiru tabadron, dipahami oleh ulama dalam arti pengeluaran yang bukan hak. Kata tabdir berarti menggunakan atau membelanjakan harta kepada hal yang tidak perlu. Pengertian lain dari tabdir adalah membelanjakan harta tidak sesuai dengan hak harta tersebut atau tidak layak menurut ketentuan syariat. Dengan demikian, semua bentuk penggunaan harta untuk perbuatan haram atau makruh menurut syariat adalah perbuatan tabdzir. Orang yang melakukannya disebut mubadzir. Contohnya,
manfaat, membeli alat untuk melakukan kejahatan, atau membelanjakan harta untuk sesuatu yang sama sekali tidak ada manfaatnya secara agama, maka termasuk mubadzir. Demikian bukanlah termasuk perbuatan tabdzir, tindakan membelanjakan harta sebanyak apapun jumlahnya untuk kebaikan yang disyaratkan agama. Pendapat lain menyatakan bahwa tabdzir adalah membagi-bagikan harta dalam bentuk yang termasuk berlebih-lebihan. Dengan pengertian ini, berarti perbuatan israf adalah termasuk tabdzir. Bakhil atau kikir ialah menahan harta yang seharusnya dia keluarkan. Al-Jurjani dalam kitab Al-Tarifat mendefinisikan bakhil dengan menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah, misalnya uang, makanan, minuman, dan lain-lain. Ketika orang memiliki uang, makanan, dan minuman yang mestinya bisa diberikan kepada yang membutuhkan, kemudian enggan untuk memberikannya, maka ia adalah bakhil. Dalam tafsir Al-Maroghi jilid 4, Al-Mustafa Al-Maroghi menjelaskan bakhil adalah tidak mau menunaikan zakat dan enggan mengeluarkan harta di jalan Allah. Sebagai contoh, dia mempunyai kemampuan untuk berbayar zakat tapi dia tahan atau tidak menunaikannya, atau dia seorang yang memiliki banyak harta tapi manakala datang fakir miskin untuk meminta haknya justru tidak diberi. Bakhil adalah sifat yang tercela karena sifat ini terlahir dari godaan syaitan. Bakhil dijadikan oleh syaitan sebagai jalan untuk menuju jalan ke neraka. Akhlak atau adab yang baik ketika melakukan takziah. Takziah adalah menghibur keluarga yang ditinggal agar tidak meratapi kematian dan musibah yang diterimanya. Apabila jika tidak dihibur, maka keluarga almarhum bisa menangis dan susah. Keadaan demikian, menurut satu riwayat, akan memberikan pengaruh pada yang tidak baik terhadap almarhum atau almarhumah. Takziah juga merupakan mauziah atau nasihat bagi pelaku takziah agar mengingat kematian dan bersiap-siap mencari bakal hidup di akhirat, karena maut datang tanpa memandang umur dan waktu. Kedatangannya tidak dapat ditunda atau diajukan. Takziah merupakan suatu perbuatan yang terpuji, sebab orang yang telah ditinggal mati dalam keadaan sedih, maka kita sebaiknya datang untuk menghibur dan memberikan nasihat, untuk memberikan kekuatan mental agar keluarga yang ditinggal tetap tabah dalam menerima ujian. Akhlak atau adab takziah. Yang pertama, menghibur yang kena musibah atau menghibur keluarga mayat dengan menganjurkannya supaya mereka bersabar terhadap takdir Allah dan mengharapkan pahala dari Allah. Yang kedua, bersikap sopan dan bicara dengan santun. Yang ketiga, mengikuti penyelenggaraan jenazah. Yang keempat, dilakukan pada siapa saja yang kena musibah. Disunahkan untuk membuat makanan bagi keluarga mayit. Kisah keteladanan sahabat. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan salah satu sahabat Nabi yang memiliki watak yang dinamis. Dan ini dampak menonjol ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah. Telah menjadi kebiasaan Rasulullah pada waktu itu untuk bersaudarakan dua orang sahabat, antara salah satu seorang muhajirin warga Mekah dan yang lain dari Ansor penduduk Madinah. Orang-orang Ansor penduduk Madinah membagi dua seluruh kekayaan miliknya dengan saudaranya orang-orang muhajirin. Kehidupan Abdurrahman bin Auf di Madinah, baik semasa Rasulullah SAW maupun sesudah wafatnya, terus meningkat. Barang siapa yang ia pegang dan ia jadikan modal perdagangan pasti menguntungkannya.
Seluruh usahanya itu ditujukan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata sebagai bekal di akhirat kelak. Suatu hari ia menjual tanah seharga 40.000 dinar. Kemudian uang itu dibagi-bagikannya kepada keluarganya Bani Zuhrah, istri Nabi SAW dan kaum fakir miskin. Pada hari lain ia menyerahkan 500 ekor kuda untuk perlengkapan bala tentara Islam. Menjelang wafatnya, ia mewasiatkan 50.000 dinar untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan 400 dinar untuk setiap orang yang pengikut perang Badar dan masih hidup. Selain pemurah dan dermawan, ia terkenal sebagai sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Abdurrahman bin Auf juga termasuk orang yang zuhud terhadap jabatan dan pangkat. Demikian profil singkat sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Dari sejarah singkat tersebut, banyak hal yang kita teladani, di antaranya sikap tolong-menolong, dinamis dalam berusaha, dermawan, serta zuhud atau tidak gila dunia. Yang kedua, Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Zahrabi mengatakan beliau adalah salah satu ashabikuna awalun, kelompok awal yang memeluk Islam. Ia termasuk 5 orang pertama dalam Islam yang kemudian kembali ke kaumnya karena perintah Nabi. Ketika Rasulullah berhijrah, ia pun ikut berhijrah, menetap dan berjihad bersama beliau. Abu Dzar adalah teladan yang kezuhudannya, kejujuran, ilmu, bahkan amal perbuatan. Ia seorang yang tegas menyampaikan kebenaran. Tak sedikit pun merasa getar terhadap celaan orang lain dalam melaksanakan kewajibannya meski harus menanggung kesulitan. Walaupun ia berasal dari suku yang merampok, tetapi ia terbiasa dengan ibadah. Ia dikenal sebagai ahli tauhid dan tak pernah menyembah berhala. Bahkan beliau selalu mengajak berhala sebagai penyembahnya.